Jalur Kadipaten ke Cirebon merupakan jalan lama yang memiliki sejarah pernah ada sejumlah pabrik gula dan rel kereta api. Jalur ini juga menyimpan sejarah zaman agresi militer satu Belanda pada 23 Juli 1947. Aksi ini berupa penyelamatan pabrik gula dan target pelabuhan Cirebon. Pemirsa, saya sedang berada di Kadipaten untuk menceritakan kisah semasa zaman agresi militer satu Belanda pada 23 Juli 1947. Nah, beginilah ceritanya. Dari Kadipaten, ini adalah sisa rel kereta api bekas jalur ke Cirebon yang masih tampak. Jalur rel ini merupakan salah satu saksi bisu agresi militer Belanda ke jalur ini pada tahun 1947 lalu. Pada 23 Juli 1947, pasukan Belanda sudah melintasi Tomo Sumedang. Tampak sejumlah bom bekas Jepang dari tentara Indonesia semula akan digunakan untuk meledakkan jembatan ini. Tampak sejumlah tank Belanda melewati Tomo untuk selanjutnya menuju ke Kadipaten. Konvoi pasukan Belanda bergerak dari Bandung melintasi Kadipaten menuju Cirebon dengan mengerahkan 50 tank. Ini adalah jalan raya Kadipaten pada masa kini di mana lokasi bekas stasiun kereta api Kadipaten ada di sebelah kiri. Ketika pasukan Belanda tiba di Kadipaten pada 23 Juli 1947, situasi stasiun dan jalur kereta api sedang tidak berjalan. Di Kadipaten, sebagian pasukan Belanda menuju ke pabrik gula Kadipaten. Tampak tentara Belanda menggeledah rumah penduduk mencari kemungkinan ada tentara atau pejuang Indonesia. Sementara para penduduk tampak pula sudah menyelamatkan diri dari tempat tinggal mereka. Mungkin di antara masyarakat Kadipaten sekarang bisa mengenali apakah ada buyut atau kakek neneknya pada video ini. Pemirsa, tampak rel kereta api dari Kadipaten ke Cirebon. Inilah peta jalur kereta api dari Kadipaten ke Cirebon pada tahun 1947. Nah, tampak pasukan Belanda sedang mengamankan jalur kereta api dari Kadipaten ke Jatiwangi. Pada masa sekarang, inilah sebagian bekas-bekas jalur kereta api dari Kadipaten ke Jatiwangi menuju ke Cirebon. Pada masa sekarang, kita sulit terbayang peristiwa pada jalur ini pada zaman perang tahun 1947 lalu. Sebagian pasukan Belanda dari konvoi tersebut kemudian memasuki pabrik gula Jatiwangi. Namun pada bangunan besaran pabrik gula Jatiwangi, banyak amunisi milik tentara Indonesia ditemukan dan disita oleh tentara Belanda. Nah, pemirsa, itulah sisa-sisa pabrik gula Jatiwangi pada masa sekarang, di mana dahulu tentara Belanda banyak yang ke sini. Seingat saya, pabrik gula Jatiwangi ditutup pada sekitar awal tahun 2000-an lalu. Penyebabnya, pabrik gula Jatiwangi menjadi kekurangan bahan baku tebu untuk produksi gula. Ini adalah catatan pasukan Belanda situasi di kawasan Sutawangi dan Jatiwangi pada 23 Juli 1947. Nah, kalau ini sepertinya orang-orang Cina pemilik toko di Jatiwangi. Ini adalah bekas gerbang pabrik gula Jatiwangi di mana rel kereta api dari Kadipaten dahulu ada di tepian jalan itu. Nah, ini tampak konvoi pasukan Belanda melintasi Jatiwangi menuju ke Palimanan, Cirebon. Pada sebelah kiri tampak rel kereta api rute Kadipaten ke Cirebon. Ketika dahulu masih ada, rel kereta api dari Kadipaten ke Cirebon melintasi dan tersambung kepada 4 pabrik gula sepanjang jalur di kanan ini. Pada 23 Juli 1947, ketika memasuki Palimanan, pasukan Belanda melihat banyak tanaman tebu siap dipanen. Di Palimanan, pasukan Belanda memasuki pabrik gula Gempol di mana kondisinya sangat sepi. Nah, pemirsa, itulah bekas pabrik gula Gempol pada masa kini. Pemirsa, tampak rel kereta api dari Kadipaten pada jalur di Pleret Cirebon di mana kondisi situasi kawasan itu sepi dan senyap. Pemandangan serupa juga tampak pada jalur kereta api di Weru yang sudah dekat perlintasan memasuki kota Cirebon. Posisi foto ini adalah dari arah perbatasan kota Cirebon. Rel kereta api dahulu ada di sebelah kiri di depan deretan toko tua itu. Ketika konvoi pasukan Belanda memasuki perbatasan kota Cirebon, tentara Indonesia melakukan serangan. Tampak di kanan adalah rel kereta api menuju ke kota Cirebon. Tentara Indonesia dari dalam rumah penduduk, jembatan, serta sudut lain dengan senjata seadanya menembaki konvoi pasukan Belanda. Namun sejumlah tank Belanda balik menembaki menggunakan meriam dan senapan mesin berat terhadap posisi tentara Indonesia. Nah, tampak konvoi pasukan Belanda pun kemudian bersiap memasuki perkotaan Cirebon. Karena terdesak di perbatasan kota Cirebon, tentara Indonesia kemudian gagal membumi hanguskan kota Cirebon. Pemirsa, ketika saya tiba jalan-jalan di kota Cirebon, kondisinya sudah menjelang maghrib sehingga menginap di kota ini. Banyak kenangan ketika saya pernah tinggal di kota Cirebon pada tahun 1996.
Nah, pada video berikutnya saya akan menceritakan situasi kota Cirebon ketika agresi militer satu Belanda pada 23 Juli 1947.